Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Malinda Rizal dengan NIM 3333240141. Kelompok 2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan Statistika 2, SIP 2, Modul 5, Statistika Non-Parametrik. Untuk soal pertama, yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok data yang saling bebas. Uji ini merupakan alternatif dari ANOVA satu arah ketika data tidak berdistribusi normal. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada perbedaan media yang signifikan antar kelompok perlakuan. Untuk soal nomor 1 itu seperti ini. Langsung saja kita kerjakan dengan software RStudio. Kita sudah membuat sintaksnya. Pertama, kita mendefinisikan masing-masing data dari keempat metode pelatihan, yaitu seminar, praktik, langsung, video pembelajaran, dan mentoring, ke dalam vektor variabel dengan akhiran NIM saya yaitu 141. Setelah itu, kita gabungkan keempat vektor tersebut ke dalam bentuk list dan menjalankan perintah kruskal.test. Langsung saja kita run. Nah, diperoleh nilai Kruskal-Wallis chi-square sebesar 14,481, df sebesar 3, dan p-value-nya adalah 0,002318. Kita lanjut ke software Minitab. Kita klik Start, Non-Parametrics, terus Kruskal-Wallis. Nah, untuk responnya itu skor produktivitas dan faktornya metode pelatihan. Terus kita klik. Karena nilai p-value 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Interpretasinya terdapat perbedaan tingkat efektivitas peningkatan produktivitas yang signifikan di antara keempat metode pelatihan tersebut. Lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu adalah soal nomor 4. Untuk soal seperti ini adalah uji mood median. Sama seperti Kruskal-Wallis, uji mood median digunakan untuk membandingkan median dari dua atau lebih populasi yang independen. Bedanya uji ini lebih kebal terhadap data yang memiliki nilai pencilan. Pengujian didasarkan pada perhitungan berapa banyak nilai observasi dari tiap kelompok yang berada di atas atau di bawah nilai median gabungan. Kita ke RStudio. Ini untuk sintaksnya. Data diinput dalam bentuk data frame bernama exam data yang terdiri dari kolom pelatihan. Untuk melakukan uji ini kita membutuhkan package tambahan bernama REV. Ini REVE. Sintaks yang dijalankan adalah mood test. Saja kita log dan run. Output menunjukkan nilai chi-square sebesar 10,1786 dengan df sama dengan 2. Nilai p-value yang dihasilkan adalah 0,006162. Kita lanjut ke Minitab. Nah, kita klik Start, Non-Parametrics, lalu mood median. Untuk responnya itu skor kepuasan dan vektornya adalah jenis pelatihan. Kita klik OK. Minitab menghasilkan chi-square sebesar 10,18 dan p-value sebesar 0,006. Kesimpulannya, karena nilai p-value lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang mereka ikuti. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu uji Friedman. Uji Friedman adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok data yang saling berhubungan. Uji ini adalah alternatif dari ANOVA.
Biasanya digunakan ketika satu subjek diukur berkali-kali pada periode waktu atau perlakuan yang berbeda. Kita ke RStudio. Ini untuk soal nomor 5. Kita membuat 3 variabel waktu pengukuran, yaitu sebelum, 1 bulan, dan 3 bulan. Ujian dijalankan dengan sintaks Fredman.test, di mana fungsi data matriks mengubah data frame menjadi bentuk matriks agar fungsi Fredman dapat membaca subjek sebagai baris dan perlakuan sebagai kolom. Kita run. Nah, didapatkan nilai Fredman chi-square sebesar 20 dengan df 2 serta p-value 0,00000454. Kita ke Minitab. Nah, di sini kita klik Start, Non-Parametrics, dan Fredman. Untuk responnya itu hasil pengukuran, treatmentnya itu periode, dan blocksnya itu sampel. Kita klik OK. Nah, hasil Minitab mencetak nilai sebesar 20,00 dengan p-value bernilai 0,000. Kesimpulannya, karena p-value jauh lebih kecil dari alfa, maka keputusannya tolak ke 0. Interpretasinya terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Lanjut untuk soal terakhir, itu soal nomor 7. Ini adalah soal uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik. Uji ini membandingkan frekuensi hasil observasi sebenarnya dengan frekuensi ekspektasi jika kedua variabel tersebut diasumsikan saling bebas atau tidak berhubungan. Kita ke RStudio. Nah, data diinput secara manual ke dalam bentuk matriks bernama motivasi. Ini yang berukuran 3x3. Yang merepresentasikan tabel kontingensi baris pekerjaan orang tua dan kolom tingkat motivasi. Setelah itu kita menggunakan perintah six.test untuk memproses data. Langsung saja kita blok. Terus kita run. Nah, hasil menunjukkan nilai chi-squared sebesar 7,8198. Dengan df sama dengan 4, p-value yang dihasilkan adalah 0,0984. Lanjut ke Minitab. Nah, di sini kita klik Stat, Tables, Square Test for Association. Di sini kita pilih summarize data dan kolom kontennya adalah tinggi, sedang, dan rendah. Kita klik OK. Nah, untuk Minitab menghasilkan persen chi-square sebesar 7,820 dengan df sama dengan 4 dan p-value sebesar 0,098. Kesimpulannya, karena nilai p-value 0 lebih besar dari batas alfa, maka keputusannya adalah gagal tolak ke 0. Interpretasinya, tidak terdapat hubungan atau perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa yang signifikan berdasarkan jenis pekerjaan orang tuanya. Keduanya bersifat saling bebas. Sekian pengerjaan tugas mingguan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.